Jangan sedikit-sedikit rakyat bergerak, wah ini ditunggangin asing. Jangan sedikit-sedikit rakyat bergerak, oh ini dibayar oleh mafia. Tunggu dulu. Jangan buru-buru menilai. Rakyat yang turun, tukang ojol yang turun, mahasiswa yang turun, emak-emak yang turun, saudara, itu murni memang mereka mau protes. Saudara, betul? Mereka nggak tahu asing, mereka nggak dibayar oleh mafia, tidak. Memang mereka punya tuntutan, mereka punya kesulitan hidup yang mau disampaikan ke DPR. Mestinya saudara DPR nampung, sambut mereka, ajak masuk, ajak diskusi, bukan disemprot sama gas air mata. Betul? Takbir. Tapi memang kalau umat sudah turun, ada orang-orang jahat punya kepentingan. Nah mereka cari mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang bisa ditunggangi. Itu selalu, saudara. Makanya dulu FPI laskarnya kalau turun, saudara, itu ada intel FPI yang menjaga. Nah, kalau mulai masuk menyusup, saudara, FPI tidak lempar batu, dia lempar batu, kita tangkap, saudara. Apa yang mulai lempar, saudara, molotov, bukan dari anak-anak kita, ditangkap, saudara. Jadi memang selalu ada, kalau turun rame, selalu ada provokator. Karena banyak yang punya kepentingan, saudara. Banyak, saudara. Makanya jangan kaget, saudara. Kalau umat sudah turun begitu, orang yang punya kepentingan tidak akan menyia-nyiakan untuk menunggangi. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Dir. Pak Dir menyampaikan tadi, ada orang yang kebelet mau jadi presiden. Ada orang yang kebelet mau duduk di atas, betul? Betul. Nah yang kebelet mau jadi presiden bisa menunggangi, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya umat Islam, mau ditunggangi tidak? Mau ditunggangi tidak? Kita ditunggangi dia yang jadi. Lu yang cakep dong. Kita ditunggangi yang capek dia yang jadi. Yang dalam. Takbir. Shallu ala Nabi. Kira-kira jelaskan. Ada yang sakit hati main polisi serat, ikut tunggangi juga, hancurin polisi habis-habisan. Nah sakit hati main DPR, tunggangi juga, saudara. Jadi banyak, tapi awal turun itu yang namanya mahasiswa, rakyat jelata, saudara, emak-emak, saudara, ojek itu ojol, saudara turun. Mereka murni, mereka mau menyampaikan pendapat, mereka murni, mereka mau protes ketidakadilan, mereka murni. Jangan coba-coba fitnah mereka sebagai orang bayaran atau ditunggangi oleh asing, saudara, betul? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah begitu saya bertanya, saudara, kalau rakyat ditolimi, kemudian marah turun, wajar tidak? Wajar tidak? Nah kalau mereka turun, buka pintu DPR, persilahkan dong. Ayo ojol berapa orang, mahasiswa berapa orang, masuk dialog. Bisa kemarin, saudara, tadi bisa mahasiswa masuk, ngomong sama pimpinan DPR. Kenapa kemarin disemprot, diusir, ada dilinges lagi, ngasih ke tukang ojek. Saudara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak boleh. Dan orang DPR ini mesti punya otak. Kalau diprotes, saudara jangan ngeledek. Saya mau tanya, ada ngeledek nggak? Ada nantang nggak? Nah akhirnya rumahnya dijarah. Rasain. Saya nggak setuju dengan penjarahan begitu, nggak setuju, haram, nggak boleh kita lakukan. Tapi saya juga nggak boleh melupakan kenapa masyarakat marah, saudara. Nah, buktinya anggota DPR yang lain aman-aman aja kok, anggota DPR yang santunnya sopan aman-aman aja kok, betul. Tapi mereka yang ngatain rakyat dikatain tolong, kata dia yang tolong. Kita nyari ijazah Jokowi nggak ketemu, ijazah dia ketemu. Yang dicari nggak dapat, yang nggak dicari rata-rata 6 lagi. Udah rata-rata 6 ngatain rakyat tolong, pala hubungan. Orang tolong ngatain orang tolong. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini lu ngerekam jangan dipotong-potong dulu. Ntar direkamnya cuma rasain ini. Itu doang yang ditayangin. Habib Rizik mendukung penjarahan. Buktinya rasain. Gua nggak dukung, haram.
menjara, betul? Saya mau tanya, menjara haram tidak? Bakar rumah orang haram tidak? Menyakiti orang lain haram tidak? Membakar kendaraan orang lain haram tidak? Haram. Tapi kita lihat di balik itu kenapa? Kok umat Islam yang mayoritas di negeri kita ini kok ada kelompok umat yang bisa melakukan? Kenapa? Oh, ternyata yang dijarah, yang meledek, yang mata aja udah kita pakai joget lagi ngatain, jogetin di situ. Insya Allah. Nah, kalau rumahnya udah dijarah nggak berarti joget lagi dia. Nangis minta maaf. Minta maaf. Kenapa nggak dari kemarin? Betul? Jadi ingat lo, kalau ngerekam lo sebarin juga tuh. Gue bilang haram lo sebarin ya. Awas jangan gue bilang haram gak disebarin. Masya Allah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Sudah. Saya mau sampaikan di sini kepada umat tadi pernyataan DPP FPI luar biasa. Kita siap bantu pemerintah. Kita siap kok bela Prabowo. Kita siap bela Prabowo untuk tidak digulingkan atau dikudeta oleh siapapun. Tapi Prabowo ini juga mesti tahu diri. Minta nasihat ulama, minta nasihat habaib, minta masukan ormas-ormas Islam, lakukan perubahan. Betul? Betul. Dari setahun yang lalu saya udah kasih saran buat Bapak Prabowo setelah dilantik nanti sebelum jadi presiden. Tolong ya, itu Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai lagi. Jangan ditaruh lagi di pemerintahan. Jangan. Sebab kalau mereka diletakkan di sana akan jadi masalah. Nanti akan jadi masalah dan kau sendiri yang akan kesulitan. Saya berbukti sekarang sudah. Sekarang terbukti. Nah sekarang mau minta nasihat lagi. Nasihat saya sama. Yang sudah terlanjur diangkat. Saudara, nggak kurang dari 17 menteri atau wakil menteri yang dipakai di kabinetnya Jokowi saat ini, bahkan yang diangkat menjadi komisaris, dirut daripada BUMN. Saudara, itu semuanya ternak Jokowi. Jangan terjok. Takut amat lu ngomong. Jokowi aja takut. Mulyono. Ya Habib lo pertama kali dengan Mulyono, siapa Mulyono? Siapa apalagi yang emang netizen suka dirobah-robah nama orang? Betul? Betul? Kita udah sampaikan dari setahun yang lalu. Nah sekarang kita ulangi. Tolong Pak, kami siap dukung Bapak Presiden. Kami bela. Kami akan ada di barisan terdepan untuk membela Anda. Kalau ada kelompok-kelompok yang ingin kudeta, yang ingin menjatuhkan Anda, kami berada di depan untuk bela Presiden. Betul? Siap bela negara, siap tangkap presiden. Tapi salah Jokowi dan tangkap dan adili. Takbir, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju gak? Setuju gak? Ayo gajah Fafa sekarang juga. Ayo